Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini di tempat ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan dalam langkah kaki kita, dalam rangka menuju ibadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal simple yang kita ucapkan cukup dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh karena sebabnya kita dijadikan umat pilihan, umat yang disempurnakan, umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya kita berselawat kepadanya sebagaimana Allah dan para malaikat berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعظم للظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعظم للظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga Allah menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah SAW hingga membuat bahagianya hati Rasulullah SAW yang merupakan kebahagiaan Allah dan para malaikat beserta seluruh alam. Maka hal utama dalam kehidupan ini, tujuan hidup kita adalah sebagaimana Allah memberikan agama kepada kita, yaitu Islam. Islam itu adalah Islam salim salam. Islam itu menyelamatkan dan diselamatkan, insya Allah. Maka hidup yang utama dengan selamat itu adalah dengan bersolawat. Arti salawat itu adalah penyelamat. Akhir dari sebuah kehidupan semuanya adalah syafaat Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini saya tidak merangkaikan kata kalimat saya dengan yang terhormat simpulan Bapak ini, Bapak itu. Tapi saya sangat berharap sekali siapa yang datang malam ini di tempat ini diberikan kehormatan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Apalah kehormatan dari seseorang yang mungkin karena kita tidak mengetahui, sebagaimana kita tahu bahwa kita ada tempat salah dan lupa, mungkin ada yang kita tidak sebutkan akan tersinggung. Tapi bila Allah yang memberikan kehormatannya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat kita, membawa keluarga-keluarga kita terselamatkan, lingkungan-lingkungan kita, seperti kita sering baca doa ini, al-jirati al-suhbah. Jadi semua tetangga-tetangga kita semua diberikan kebaikan semuanya. Semoga semua kebaikan Allah jadikan sebab dari kita, dan kita selalu diberikan kemudahan dalam hal segala macam dengan
kita mentawadukkan diri kepada diri sendiri dulu pertama. Siapa pertama? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini kita dijelaskan bahwa diri dulu, baru keluarga. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah mungkin Rasulullah akan mengantarkan keluarganya? Jadi disinilah saya jadikan perumpamaan diri dulu, baru keluarga. Jadi pertama itu Rasulullah SAW ya, yang mau mendengar dan mentaati apa yang Allah berikan, Allah wahyukan. Dia tidak bisa belajar, membaca, tidak bisa menulis. Itulah yang ada hanya satu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami mentaati. Wasma'u wasjudu. Kami dengar, kami sujud. Nah, sujud itulah suatu ketaatan. Jadi hidup ini kita dengar, kita taat. Dan contoh yang paling sempurna ada pada Rasulullah SAW. Dia mendengar wahyu, lalu mentaatinya dengan menyampaikannya. Dia mendengar dan dia bersujud. Sujud ini adalah suatu hal yang paling utama, maka kita banyaklah berdoa di akhir dari sujud kita sepanjang. Karena disitulah pertemuan antara kita itu ya, yang diakhiri dengan 7 anggota sujud. Dan disinilah kita hidupnya harus mengenal tujuan hidup kita. Itu satu harus kita jawab dulu. Apa tujuan hidup kita? Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, ya, maka istiqomahlah kepada tujuan itu. Jangan nengok kiri kanan. Ya. Sekarang masing-masing Allah berikan macam-macam tujuan. Utama tujuan kita hidup yang pertama, pengantarnya, bukan tujuan, pengantarnya adalah mengenal 7 air suci mensucikan. Kenapa kita mengenal dulu 7 air suci mensucikan yang bahkan orang anggap enteng persoalan itu? Karena kita untuk menghadapi yang maha suci harus dimulai dengan kesucian. Maka apa yang pertama kita sucikan? Air itu untuk membersihkan 7 anggota wudhu yang wajib kita sucikan. Dan yang pertama kali kita sucikan adalah apa? Mulut kita. Ya. Ini satu hal, mulut yang utama ini. Kenapa? Maka wudhu itu, air itu kita masukkan ke mulut pertama dicuci itu. Kenapa? Supaya kalau airnya bersih, insya Allah mulutnya bersih. Nah, kenapa? Karena mulut inilah yang untuk mendoakan penciuman kita, napas kita, ya, pandangan kita, ya, pikiran kita, pekerjaan tangan kita, ya, ini selalu terdoakan. Ya. Pendengaran kita, sampai terakhir langkah kaki kita. Ini tujuan. Jadi untuk membersihkan 7 anggota wudhu. Setelah kita memasuki, jadi kalau saya jadikan perumpamaan, TK ini, SD, TK ini adalah seperti mengenal 7 air suci kan sudah anggap TK. Tahu ketentuannya. Baru SD sudah dasarnya, mengenal ya tentang wudhunya. Baru SMP sudah mengenal prakteknya 7 gerakan anggota sholat.
baru SMA sudah mengenal arti apa yang kita baca, minimal 7 ayat yang diulang-ulang kembali, yaitu Al-Fatihah. Ya, yang diakhiri oleh 7 anggota sujud. Selesai sholat, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Begitu keluar pintu, dengan bangganya kita merasa berdiri di 7 lapis bumi. Ya. Cepat, tawadukan, rendahkan dirimu. Ada 7 lapis langit. Setelah itu, berjalanlah di muka bumi, perhatikan sekeliling kamu. Hadapkan wajahmu setiap saat ke Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram ada 7 sa'i, 7 jumrah, ya, 7 tawaf. Di situ baru kita bisa mengenal dunia ini. Ternyata dunia ini diadakan nama Allah keajaiban, 7 keajaiban dunia. Nah, ini sebetulnya panjang sekali. Ya, cuma semoga hal-hal simpel ini sedikit bisa satu gambaran ketaatan apa yang kita lihat. Ada suatu perjalanan, utama perjalanan ini, maka sekarang ini pas di akhir bulan Muharram ini adalah merupakan perjalanan hijrahnya Rasulullah, ya, dari Mekah ke Madinah. Itu suatu perjalanan. Artinya hijrah itu apa sih? Kadang-kadang orang salah mengartikan hijrah itu berpindah. Bukan berpindah. Hijrah itu mengalah untuk menang. Ya. Hijrah itu mengalah untuk menang, pergi. Jadi pergi untuk kembali. Hijrah itu bukan berpindah, pergi untuk kembali. Apa contoh yang utamanya? Bagaimana Rasulullah SAW pergi ke Madinah itu, ya, setelah mempunyai kekuatan, baru kembali lagi ke Mekah dengan pasukan yang lebih banyak. Ya. Jadi artinya kalau pasukan banyak tanpa pertumpahan darah, mereka melihat banyaknya saja sudah lemah. Nah, maka setelah mereka tahu bahwa yang membuat lemah itu supaya kita punya kekuatan, mulailah sekarang ini dicerai-beraikan. Ya. Maka untuk itu mari kita sama-sama tetap menjaga ukhuwah kita, menjaga kebersamaan kita, hidup saling maklum, ya, saling nasihat menasihat dengan baik dan benar, ya, saling mengingatkan. Itulah yang disebut tolong menolong sesama kita. Mudah-mudahan kita, ya, dengan dipanjangkan umur, disehatkan, ya, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa menyelamatkan, diberikan sama Allah kepercayaan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, ya, ini semua diberikan keberkahan dengan ilmunya. Biarlah sangka-sangka atau fitnah ada di mana-mana, itu adalah merupakan pengantar kepada kesuksesannya. Maka kadang kita nggak menyadari bahwa keberhasilan kita adalah melalui hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita itulah pengantar kepada kesuksesan kita. Insya Allah semua yang hadir ini, insya Allah semua, semoga Allah memberikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, keselamatan dunia wal akhirat kita, dapat izin Rasulullah SAW, dengan harapan, ya Allah, ya Rasulullah, jangan pernah tinggalkan kami. Amin ya Allah ya Rahman. Allah taufiq wal hidayah. Semoga hal kecil ini, sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.